ada yang suka nonton nih di sini. Naila. Waduh. Hah? Gila, sampai 1 juta? Kapan kalian? Yo, welcome back to Potato Podcast asik teman ngobrol lo. Di sini Afi sudah balik lagi buat ngasih info-info yang menarik buat chips sekalian. Nah, kali ini Afis bakalan membahas tentang hal-hal yang menarik banget nih, apalagi ditemenin sama teman-teman yang pastinya udah di request banget nih sama chips sekalian. Siapa lagi kalau bukan DIY48. Boleh perkenalan dulu teman-teman? Halo, aku Santi, kapten dari DIY48 generasi pertama. Halo, aku Alia. Halo, aku Mila. Halo, aku Naila. Dan aku Iza. Oke. Nah, kita langsung aja ke pembahasan kita di kali ini. Nah, kita kali ini bakalan masukin topik yang cukup sensitif buat teman-teman di DIY48 nih, apalagi karena kan kalian kerjanya di dunia industri hiburan ya, yang pastinya kalian tuh bakal ketemu banyak orang di backstage dan kalian tuh nggak kenal semua orang itu. Nah, topik kali ini tuh bakalan menyangkut pornografi. Yang mana adalah penyebaran pornografi. Oh my god, excited. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing banget kan sama pornografi sendiri. Atau misalkan kalian ada yang suka nonton nih di sini. Naila. Waduh. Oke. Aduh. Jadi aku meminta aja nih buat salah satu dari kalian ceritain tentang salah satu kasus yang pernah viral di media sosial akhir-akhir ini tentang pornografi. Oh ya, ada kan itu kasusnya Burning Sun yang dari Korea itu yang sekali hype banget itu kan, yang menyeret artis-artis besar di sana. Contohnya tuh Han Seung-ri yang dari X Big Bang itu kan, ya kan. Bener. Dan itu tuh kamu bisa jelasin nggak kayak gimana sih? Jadi tuh sebenarnya kasus ini kan udah lama ya, dari 2019 ya teman-teman ya. Dan kasus ini tuh ke-up lagi gara-garanya tuh si BBC-nya itu nge-upload sebuah video dokumenter gitu kan. Nah, awalnya tuh kasusnya itu mereka dilaporin bahwa mereka tuh melakukan kekerasan fisik gitu. Nah, tapi kayak secara berjalannya investigasi, jadi tuh terungkap lah bahwa mereka tuh ternyata melakukan pelecehan seksual, prostitusi, penyuapan, korupsi, dan yang lebih parahnya itu penyebaran konten pornografi secara ilegal, teman-teman. Parah. Dan itu tuh videonya itu direkam secara diam-diam pakai hidden cam gitu. Pas lagi adegan begitu-begituannya itulah. Nah, dan itu disebarin melalui grup chat gitu, ada grup chatnya gitu, dan parahnya tuh ada websitenya juga. Oh my god, semua merinding banget nggak sih, sumpah. Bayangin deh kalau di Indonesia ada kasus kayak gitu. Bener. Bayangin gimana, stres apa korbannya. Iya, kasihan. Bener banget Iza. Nah, tadi kan Santi sempat mention itu tentang Indonesia. Nah, ada nggak sih kayak kalian tahu kasus-kasus di Indonesia yang mirip sama kasus Burning Sun tadi itu? Tapi kalian jangan jawab dulu karena kalian bakal masuk ke segmen Hot Potato. Oke, lanjut aja ya. Dari teman-teman nih, ada yang tahu nggak nih tentang kasus-kasus yang tentang hidden cam atau tentang pelecehan seksual gitu di Indonesia? Aku tuh pernah kan baca-baca. Nah, di salah satunya itu tuh ada polisi yang nangkep teknisi wifi. Nah, itu tuh masang kamera tersembunyi di kamar tidur coba. Itu masanya di router wifi gitu. Ada yang lain nggak nih? Aku kemarin sempat baca, jadi di sebuah toilet kampus di Makassar itu ada seorang yang masang hidden cam di toilet perempuan. Sama, aku juga baca beritanya. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata yang masang kamera itu adalah salah satu mahasiswa semester 5 di sana. Dan dia ngelakuin itu karena dia udah kecanduan pornografi. Jadi videonya itu buat kepuasan seks gitunya, Serem banget. Oh my god. Dan untung itu udah ketangkep kan sama polisi. Iya, betul banget. Nah, jadi yang barusan di spill sama mereka ini kan adalah kasus-kasus yang emang buat konsumsi pribadi aja nih. Nah, dan itu tuh nggak didistribusikan kan ya? Enggak sih, Fis, itu tuh cuman buat nafsu pribadinya aja gitu, buat konsumsi pribadi gitu.
Bener banget nih Alia. Nah, tips kalian ini tuh bisa jadi pelajaran ya buat kita semua nih, buat selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Dan apalagi kan akhir-akhir ini emang makin banyak kayak orang nggak waras kayak gitu. Benar. Dan semoga mereka segera tobat. Amin. Kita doain. Karena kan kayak selain mereka bakalan dapat hukuman di akhirat, mereka juga bakalan dapat hukuman di dunia ini ya. Benar. Yang itu tuh ada di pasal-pasal tertentu. Bisa jelasin nggak Santi tentang pasal-pasal itu? Oke, jadi nanti mereka bakal dapat hukuman yaitu pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman pidana 8 tahun penjara atau denda mencapai 2 miliar rupiah. Terus pasal apa lagi sih Naila? Selanjutnya ada pasal 29 Junto, pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau pasal 35 Junto, pasal 9 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Wah, pinter-pinter ya member di IO48 ini. Iya, pastinya dong. Nah, kalau barusan nih kita udah bahas tentang video yang buat konsumsi pribadi. Nah, kan pasti juga ada ya video-video yang disebarin nih di media sosial. Apalagi tuh kemarin sempat rame yang video share artis inisial G itu loh. Iya, benar. Yang apa namanya videonya sempat jadi konsumsi publik itu kan di aplikasi X itu kan, ya kan? Iya. Nah, kalau kasus yang terjadi kayak gitu tuh, apakah negara kita yang super besar ini nggak bisa ya masuk ke ranah aplikasi X ini buat memberantas video-video kayak gitu? Karena kan nggak etis juga ya kalau misalkan video itu tuh disebarin dan juga jadi konsumsi publik, apalagi kalau misalkan itu tuh buat ladang jual beli gitu loh. Kalau menurutku sih harusnya negara ini bisa ya ngeberantas video-video yang nggak etis kayak gitu, karena kan pemerintah pasti ada kontrol dan juga pemegang regulasi, jadi buat hal-hal semacam itu tuh bisa diberantas gitu loh. Aku tuh setuju banget sih sama si Naila, soalnya kan pemerintah juga udah menggait Kominfo buat mengatur kebijakan tentang penapisan konten yang berbau pornografi itu. For your information aja nih guys, si Kominfo tuh udah memblokir situs pornografi lebih dari 1 juta. Hah? Gila, sampai 1 juta? Dan setahu aku ya, pemerintah itu tuh udah beberapa kali melaporkan orang-orang yang upload foto atau video cabul di X. Dan aku masih heran kenapa sih banyak orang yang bandel gitu ya. Itu dia Za. Pertanyaan aku dari tadi tuh, apakah sebenarnya negara kita tuh udah siap buat menerima kasus-kasus kayak gini gitu loh? Kalau menurut aku ya, kalau dilihat dari sumber daya manusia kita nih, mereka tuh kan masih suka menyepelekan atau menormalisasi penyebaran konten pornografi, bahkan yang secara ilegal. Dan itu tuh menurut aku menunjukkan bahwa negara kita tuh sebenarnya belum siap. Terus itu juga jadi PR sih buat kita semua, bukan cuma buat pemerintah. Gimana caranya biar masyarakat itu bisa terus diedukasi, dibimbing, dan diarahkan biar stop menyebarkan konten pornografi. Terus gimana caranya biar pendidikan seks di Indonesia itu nggak tabu lagi buat dibicarakan gitu. Setuju banget sih aku sama temannya Santi juga, karena kan dari pihak ininya apa namanya Menkominfo juga kan belum bergerak secara menyeluruh ya, jadi itu masih hal-hal yang video-video kayak itu masih bergerak secara bebas. Apalagi kalau misalkan kita di aplikasi X terus kita mau cari yang di bagian trending itu pasti muncul tuh beberapa video-video kayak gitu kan. Kayak itu tuh ganggu banget gak sih hal-hal kayak gitu tuh. Bener banget nih Mila. Nah, dari sini aja nih udah kelihatan ya Chips kalau misalkan Menkominfo itu belum kerja secara maksimal. Nah, tapi kemarin waktu ada huru-hara tentang Elon Musk mau melegalkan video porno di Twitter tuh, pemerintah langsung gercep gitu gak sih? Kayak mereka langsung bikin peringatan gitu. Iya sih, soalnya tuh Kominfo tuh udah kayak memberi peringatan sama aplikasi X itu kalau misal Elon Musk mau melegalkan konten-konten yang porno. Nah, tapi itu masih dipertimbangkan sih, iya atau enggaknya gitu. Itu masih jadi pertimbangan sih. Kemarin aku lihat berita, Wakil Ketua Menkominfo itu bilang kalau mungkin pemblokiran itu khusus untuk konten-konten yang masuk ke dalam konten negatif di kita. Nah, itu mungkin nggak tampil di timeline yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau buat pembatasan itu sendiri di X itu ada pemberitahuannya sih.
Jadi buat pemilik akun yang berusia di bawah 18 tahun atau dan yang nggak masukin data kelahirannya gitu, jadi bakal dibatasin sama X gitu, nggak akan muncul kontennya di mereka. Oh gitu. Ternyata kalian ada juga ya tentang isu-isu Iya ini tuh. dong. Iya bener banget, kita kan karena suka diskusi yang betul-betul kayak gini ya sih. Iya, apalagi ini kan media sosial ya, yang kayak pasti semua orang tuh bakalan punya, bakalan pakai. Apalagi media sosialnya juga sebagai penunjang kita buat selain dapat hiburan, kita juga dapat hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Tapi asalkan digunainnya tuh buat yang hal positif aja. Oke, ih, keren banget ya member di AY48 ini bisa jadi contoh nih buat fansnya. Nah, terus nih, tadi kan juga Santi sempat nge-mention pasal-pasal itu ya. Ya. Nah, ini tuh ada nggak sih regulasi buat penyebaran konten asusila sendiri tuh? Oke, jadi buat regulasi penyebaran konten asusila itu diatur di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT terbaru nih, Afis. Gitu. Oke, jadi terakhir nih ya. Menurut kalian, dari pembahasan yang udah kita lakuin dari tadi ini terkait penyebaran konten asusila, itu menurut kalian udah dijalankan dengan baik belum nih regulasinya sama pemerintah kita? Kayak yang Santi sama Mila bilang tadi sih, jadi negara ini tuh belum siap buat ngadepin kasus-kasus seperti ini karena masih banyak orang-orang yang nyebarin secara bebas gitu loh, karena regulasinya itu belum diterapkan secara sempurna meskipun pemerintah udah ada ngapus beberapa kontennya sih. Ya bener banget, regulasi itu nggak akan berarti kalau nggak ada penegakan hukum yang baik gitu. Nah, penegakan hukum yang baik itu ada dipengaruhi oleh beberapa faktor, kayak faktor hukum itu sendiri, terus faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat di mana hukum itu ditegakkan, dan faktor budayanya, Fis. Oke, bener banget nih Iza. Nah, jadi Chips, biar regulasi itu bisa dijalankan dengan maksimal, emang perlu banget adanya kemauan dan juga tanggung jawab nih dari semua pihak supaya bisa terwujud apa tujuan dari regulasi yang dicanangkan itu. Apalagi kita kan buat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, teman-teman, gak kerasa banget nih kita udah sampai di penghujung podcast. Sedih. Makasih banget buat hari ini udah mau sama Afis diskusi-diskusi tentang pornografi yang gak ada habisnya ini. Iya, makasih juga Afis sudah ngundang kita. Iya, makasih banget karena Afis juga nambah pengetahuan dari kalian semua. Nah, terima kasih juga buat para Chips yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa terus dengerin Potato Podcast asik teman ngobrol.